Sukacita perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Istana Negara serta belahan bumi Nusantara lainnya ternyata tak berlangsung lama. Kamis 21 Agustus 2025 atau 4 hari setelahnya, rakyat Indonesia kembali disuguhkan berita yang sangat tidak mengenakan. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Noel, sapaan akrabnya, ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan lembaga tersebut. Kata Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan kabar Noel ditangkap KPK. OTT tersebut digelar KPK pada Rabu 20 Agustus 2025 malam. Immanuel Ebenezer ditangkap karena diduga terkait kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan total 8 tersangka termasuk dirinya. Ebenezer adalah wakil menteri pertama dalam jajaran pemerintah yang ditangkap oleh KPK dalam kasus korupsi. Ini memang bukan kisah baru tentang cerita para pencoleng uang negara. Sebaliknya sudah terjadi pasca reformasi sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Bayangkan, ada deretan menteri yang sudah ditangkap dan diadili sebagai tersangka kemudian terpidana korupsi. Bukannya jera dan berhenti, malah terus terjadi. Di era Megawati contohnya, ada nama Rohimin Dahuri. Saat itu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dihukum 7 tahun penjara karena terbukti melakukan kasus korupsi pada kasus dana non-budgeter KKP. Disusul oleh Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan, yang memperoleh 4 tahun penjara karena terjerat kasus pengadaan alat kesehatan, dan Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri, memperoleh 5 tahun penjara terbukti melakukan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Di era Presiden SBY, ada nama Bahtiar Kamsyah, Menteri Sosial, dan ia dihukum 1,8 tahun penjara karena terbukti korupsi pengadaan 6.000 unit mesin jahit sekaligus impor sapi. Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan, karena terbukti korupsi pengadaan alat kesehatan dan dihukum 4 tahun penjara. Ada juga nama Andi Malaranggeng, yang terbukti melakukan korupsi Wisma Atlet di Hambalang dan memperoleh hukuman sebesar 4 tahun penjara. Selain itu, ada nama Jero Wacik, Menteri ESDM atau Pariwisata, yang melakukan kasus korupsi dana operasional menteri. Dan yang tak kalah tragis adalah Surya Dharma Ali, Menteri Agama ini dihukum 10 tahun penjara karena korupsi dana haji dan operasional menteri. Lantas, bagaimana dengan kepemimpinan Joko Widodo? Kisahnya setali 3 uang. Juga ada nama Idrus Marham, Menteri Sosial atau politisi Partai Golkar ini dihukum 2 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi proyek PLTU Riau. Disusul Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut dihukum 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap dana hibah KONI. Menariknya, ada juga nama politisi Gerindra yaitu Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia dihukum 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster. Masih di era Jokowi, politisi PDIP Juliari Batubara, Menteri Sosial, termasuk bermalam di Hotel Prodeo selama 12 tahun karena terbukti menerima suap dana bansos saat di Indonesia diterpa COVID-19. Nah, walau hadir sebagai partai baru, Nasdem ternyata tak mau ketinggalan dalam urusan korupsi 2 menterinya, yaitu Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi, dihukum 20 tahun penjara karena melakukan korupsi pembangunan BTS. Rekan separtai dengannya yaitu Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dijerat hukuman 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerasan dalam jabatan serta menerima gratifikasi juga tindak pidana pencucian uang. Dan noda pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto adalah Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel. Ia adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang diciduk KPK karena diduga melakukan pemerasan terkait sertifikasi P3K. Itu sebabnya penangkapan Noel terasa pahit. Maklum, mungkin bukan sekedar cerita pejabat yang lagi-lagi terseret kasus hukum. Bagi publik, kabar itu punya makna berbeda, yaitu ironi hidup sekaligus potret getir perjalanan seorang aktivis yang menembus kekuasaan tapi tersandung di jalan berliku. Noel pernah terlibat atau menginisiasi muda-mudi Ahok. Inisiatif anak mendorong Basuki Cahayapurnama atau Ahok maju lewat jalur independen dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Gerakan itu akhirnya bubar karena Ahok lebih memilih maju lewat jalur koalisi partai politik. Namun dari situ, Noel tampil dengan semangat berapi-api, berani ikut melawan arus politik mapan.
Ia vokal bahkan kadang kontroversial. Namun di balik idealisme yang kuat seperti juga aktivis lainnya di ibu kota, jalan hidup Noel tak pernah mudah. Jakarta adalah kota yang keras. Ia pernah jatuh merasakan getirnya hidup sampai harus menjadi pengemudi ojek online untuk sekedar bertahan. Itu adalah fase hidup yang mestinya menumbuhkan empati lebih dalam sekaligus mengingatkan betapa beratnya perjuangan menapaki jalan menuju posisi terhormat di negeri ini, menjadi pejabat negara. Dari seorang aktivis jalanan yang sempat hidup pas-pasan hingga akhirnya masuk kabinet. Namun, justru disitulah jebakan sesungguhnya. Jabatan membawa fasilitas, protokoler dan kuasa yang kadang membuat orang lupa daratan. Kini, Noel ditangkap KPK. Apakah benar ia melakukan pemerasan ataukah ada operasi politik di balik OTT tadi? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Itu sebabnya prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Apapun hasilnya nanti, kasus ini memberi pelajaran penting bukan hanya untuk Noel, tetapi untuk seluruh aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan maupun yang bakal masuk kekuasaan. Banyak kita saksikan, aktivis yang setelah mendapat jabatan justru berubah. Mereka lupa akar perjuangan, lupa hari-hari sederhana yang dulu mereka jalani. Padahal identitas aktivis bukan bisa dicopot atau dipakai sesuka hati. Menjadi aktivis itu sesungguhnya adalah panggilan moral yang seharusnya tetap hidup dan melekat, meski sudah duduk di kursi empuk kekuasaan. Menjadi pejabat harusnya tidak membuat seseorang berlatar belakang aktivis kehilangan orientasi. Justru pengalaman di jalan bersama rakyat kecil mestinya menjadi kompas moral untuk membantu diri dalam menjalankan jabatan. Namun justru yang sering kali terjadi adalah sebaliknya. Jabatan malah menjauhkan mereka dari rakyat, membuat mereka larut dalam fasilitas, lupa dari mana mereka berasal. Seakan mereka balas dendam atas kesulitan hidup di masa lalu. Noel mungkin hanya salah satu contoh. Kasusnya harus menjadi alarm keras bagi para aktivis-aktivis di luar sana. Jangan sampai mereka terseret pola yang sama. Idealisme tinggi ketika di luar, tapi rapuh begitu berada di dalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi